Tahun 2019 ada seorang perempuan terkenal di internet, zaman pandemi ya, waktu pandemi, namanya Kaylee Hagenthal. Nah, Kaylee ini dia memposting sesuatu di Instagram, dia mengirimkan sesuatu, dia meminta pertolongan doa dari warganet, orang-orang yang menggunakan internet, untuk mendukung doa anaknya yang waktu itu lagi sakit. Kondisinya sudah sangat kritis, anaknya namanya Olive. Sudah sangat kritis, udah tertidur begitu ya. Nah, Kaylee ini bikin postingan dengan hashtag begitu ya. Kalau di internet kan suka ada kalau mau minta dukungan atau apapun pakai hashtag gitu ya. Tanda pagar namanya wake up Olive, supaya Olive ini bisa sembuh begitu. Bisa bangkit lagi dari keadaan dia lagi koma waktu itu ya. Wake up Olive. Beberapa waktu kemudian begitu ya, dalam prosesnya ternyata Olive ini tidak dapat diselamatkan begitu. Olive pada akhirnya meninggal, dan waktu itu orang-orang yang mendukung Kaylee juga ikut berduka cita dengan Kaylee begitu ya, dengan Kaylee Hagenthal atas kematian dari Olive, anaknya yang berusia 2 tahun. Nah, bacaan kita bilang di sini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini kita seringkali mengquote atau mengambil bagian ini untuk mengatakan bahwa Tuhan mengabulkan setiap permintaan, doa, atau apa yang kita utarakan gitu ya dalam doa. Tetapi dalam kenyataannya mungkin ada doa-doa seperti yang dirasakan oleh Kaylee begitu. Dia meminta, dia memohon begitu untuk kesembuhan Olive, tapi ternyata bukan hanya Kaylee ya waktu itu, juga orang-orang yang mendukung dalam hashtag begitu ya, hashtag wake up Olive, ternyata apa yang menjadi kenyataan beda tuh sama apa yang diminta dalam doa. Mungkin dalam kehidupan kita juga begitu ya. Kita memohon sesuatu, kita meminta sama Tuhan, tetapi seringkali apa yang terjadi sama kita nggak sama seperti apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan. Nah, tema hari ini, berani meminta, mengajak kita, kalau keadaannya seperti ini nih, realitanya, keadaannya, masih berani meminta nggak kita sama Tuhan? Masih berani nggak kita menyampaikan apa yang jadi kebutuhan kita, apa yang menjadi apa yang kita perlukan kepada Tuhan? Mungkin ada beberapa dari kita begitu, mungkin ada beberapa dari orang-orang yang merasa percuma aja berdoa gitu. Kayaknya doa saya pun nggak akan dikabulkan deh sama Tuhan. Tapi dalam bacaan ini, ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit gitu ya, ini kan dalam rangkaian khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mintalah, carilah, dan ketuklah. Kita diajak untuk berani meminta, mencari, mengetuk apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan di sini pun dikatakan bahwa siapa yang mengetuk dibuka, artinya ada janji bahwa doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kan tetapi mengabulkan atau dijawab ini jawabannya sesuai atau tidak dengan apa yang kita inginkan, itu yang jadi permasalahan nih dalam hidup kita begitu ya. Kadangkala kita pengennya begini, tapi kejadiannya begini. Nah, yang menarik di bacaan ini, Tuhan mengaitkan doa itu
juga dengan tentang pengabulan doa itu, ketika berani meminta, doanya dikaitkan atau dihubungkan dengan relasi anak dan juga ayah. Jadi bagaimana di sini dikatakan, jikalau kau sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di surga. Jadi ada relasi. Kita kan tahu, seringkali dalam relasi kita anak dengan orang tua, mungkin anak meminta sesuatu, dan kita menilai yang anak minta ini, anak mohonkan ini, kadangkala tidak baik untuk dia, begitu ya. Tidak baik untuk dia. Contohnya ketika kalau anak udah makan permen terus, begitu ya. Kan seringkali kalau ibu-ibu sering rewel tuh, sering bawel, udah jangan makan permen terus. Karena kita tahu sebagai orang tua, kalau misalnya anak ini makan permen terus atau makan yang manis terus, akan berdampak buruk bagi kesehatan si anak. Tapi kalau dia meminta kebutuhannya, kalau dia minta makan, kalau dia lagi lapar, kan tidak mungkin seorang ibu atau seorang ayah anaknya minta, "Pak, saya lapar, boleh nggak minta makan, beliin sesuatu, beli makan," gitu. Udah enggak, jangan. Cari sendiri ya kan. Apalagi kalau masih kecil begitu ya. Kan nggak mungkin seorang ayah atau orang tua akan menolak permintaannya kalau itu mencakup kebutuhan. Jadi ada relasi, ada hubungan antara anak dan ayah, dan dalam hubungan ini orang tua tahu apa yang menjadi atau mengenal apa yang menjadi kebutuhan si anak. Begitu juga dengan Tuhan dan kita, relasi kita dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Kan ada perbedaan antara yang kita butuhkan sama yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan belum tentu itu menjadi kebutuhan kita. Kita mungkin kita membutuhkan begitu ya, alat untuk berkomunikasi. Tapi kita minta iPhone 15 begitu. Belum tentu kita membutuhkan itu. Nanti dijawabnya yang lain begitu. Bisa aja dalam pengabulannya hal yang lain. Tapi itu masih menjawab soal kebutuhan kita berkomunikasi begitu. Walaupun kita memintanya mungkin spesifik dalam doa iPhone 15. Jadi ketika kita berdoa, doa itu adalah komunikasi. Kuncinya komunikasi, relasi. Jadi ketika kita meminta, sebenarnya kan Tuhan sudah tahu ya, Tuhan sudah mengetahui apa yang kita butuhkan. Tetapi kita perlu menyamakan frekuensi kita dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Doa kan seperti itu ya, bukan kita nyuruh-nyuruh Tuhan mengabulkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita kaitkan ini, ada sebuah cerita, kalau Bapak Ibu ingat iklan sebuah rokok ya, iklan sebuah rokok di zaman dulu, kayaknya 10 tahunan yang lalu, ada orang nemuin kayak semacam kendi atau apa, digosok terus keluar, "Ku beri 3 permintaan, monggo." Ya, masih ingat iklan itu ya, minta 1, 2, 3, pokoknya akhirannya lucu begitu ya. Intinya kan dalam iklan itu, si orang ini yang menemukan kendi atau teko ini, ketika menggosok dia keluar jin, terus dia meminta apa yang menjadi keinginan si orang yang menemukan kendi ini. Nah, doa bukan hal yang seperti itu begitu. Kita sebagai orang Kristen begitu ya, mengimani bahwa doa itu bukan kita nyuruh-nyuruh Tuhan seperti yang 3 permintaan seperti itu. Doa itu adalah ketika kita menyesuaikan
diri kita dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi eh, apa yang Tuhan inginkan kepada kita supaya itu terjadi. Bukankah ini juga yang jadi ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus juga ada keinginan, ya Tuhan, jikalau biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Artinya Tuhan juga menginginkan kalau boleh jangan deh aku menerima hukuman salib ini terlalu berat dalam kemanusiaannya begitu ya. Tetapi di dalam kalimat terakhirnya, dalam doanya Tuhan Yesus mengatakan, bukanlah kehendakku yang terjadi, tetapilah biarlah kehendakmu yang terjadi kepadaku. Biarlah dalam perenungan kita pada pagi hari ini, ketika kita berdoa gitu ya, kita tetap terus berani meminta. Berani meminta di sini bukan dalam semangat yang 3 permintaan itu, bukan kita menyuruh-nyuruh Tuhan, tetapi kita menyesuaikan, kita mencari, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kalau kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, mungkin apa yang kita inginkan kita doakan gitu ya, yang kita inginkan kita doakan itu tidak terkabul, kita akan merasa ya mungkin kecewa ada begitu ya, manusiawi, tetapi kita akan tahu bahwa apa yang kita inginkan itu di dalam doa mungkin tidak selaras, tidak sama dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Bukan itu yang menjadi kebutuhannya. Bukan itu yang menjadi kebutuhan kita, sama seperti Tuhan Yesus katakan, seperti seorang ayah atau seperti seorang ibu, seperti seorang tua yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan seorang atau kebutuhan anak-anaknya, begitu juga Tuhan mengerti akan kebutuhan kita. Jangan takut untuk meminta, jangan takut untuk memohon, tetaplah berdoa, kiranya apa yang kita harapkan itu selaras, apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita, itu selaras dengan keinginan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menguatkan kita juga untuk bisa menyelaraskan diri di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.